Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Am, bagaimana menyikapi orang-orang yang suka bertanya tentang masalah pribadi? Nanya suami, nanya anak, nanya apa kamu sudah menikah, apa belum menikah? Bagaimana cara menjawab orang-orang seperti itu dan menyikapinya? Ya, disinilah kita butuh kearifan. Kalau misalnya, Teteh, udah nikah belum? Nah, coba Anda lihat di dalam surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan kalau ada orang jahil bertanya, maka jawablah dengan bijaksana, gitu. Ya. Jadi kalau ada orang yang, Teteh, udah nikah belum? Ya Anda jawab aja, doakan ya semoga saya segera menikah, gitu. Siapa tahu ternyata dari doa mereka lah dibukakan pintu jodoh Anda. Jadi Andanya juga jangan baperan gitu, ya. Apa sih orang tuh nanya-nanya udah nikah lah, nanya gimana kabar suami saya lah, nanya gimana kabar anak-anak ya, apa urusannya? Ya, boleh jadi orang itu berniat ramah sama Anda. Nah ini, di pikiran kita juga kudu positif terhadap orang lain. Ya, Pak Am, gimana anak-anak sehat? Saya mikirnya itu orang ramah, nanya tentang anak-anak saya. Alhamdulillah Bu, anak-anak sehat, gitu. Ya, terus nanya hal-hal lain yang sifatnya lebih pribadi begitu. Pak Am, katanya Pak Am rumahnya udah pindah ya. Kan sebenarnya itu urusan pribadi saya mau pindah atau enggak. Oh iya Bu, ya saya pindah. Nah, ya kalau memang perlu dijawab, jawab. Tapi memang ada orang yang bertanya hal-hal yang terlalu private gitu. Nah, bagaimana menyikapinya? Kalau menurut surat Al-Furqan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jawab saja dengan bijaksana. Ya, artinya apa? Kalau nanya jodoh, Anda belum menikah, ya bilang aja, doakan ya tante ya, biar saya dapat jodoh yang soleh gitu. Ya, katanya anak kamu nggak lulus ya? Iya, doakan saja ya biar nanti anak saya bisa lulus gitu. Itu teh ada juga orang yang memang gitu ya, katanya anak kamu nggak lulus ya gitu, katanya anak kamu nggak diterima ya di SMA, kemarin teh daftar ke SMA berapa, SMA 3 nggak diterima ya gitu loh. Jadi orangnya itu apa ya gitulah, susah ngomongnya kita, tapi ada orang-orang kayak gitu. Katanya anak kamu daftar di SMA 8 ya, nggak keterima katanya ya. Nggak keterima, nanti kalau ikut zonasi belum tentu diterima juga. Kan SMA 8 kan daerah Selontongan ya. Kamu rumah di mana? Di Dayakolot ya? Mau nggak akan keterima ri kamu. Duh kan nyelekit gitu ngomongnya teh. Ada nggak yang saya contohkan begini? Ada gitu. Ya, Anda bawa motor, udah gitu teh. Ngeriditnya, itu sabar tahun kamu ngeridit motor. Tuh kan. Ya apa susahnya? Ya sebenarnya kalau teman kita pakai motor baru, barokallah, ya Allah motornya bagus sekali, semoga berkah. Kan gitu yang enak. Ini mah, kamu beli motornya cash apa kredit sih? Gitu. Saya mah mana punya duit cash, kredit. Itu sabar tahun. Terus itu berapa cicilannya? Kan itu sebenarnya wilayah yang terlalu private. Tapi ada nggak orang yang kayak gitu? Ada orang yang kayak gitu. Nah, jadi caranya gimana? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita bijak menghadapinya, ya. Kita bijak menghadapinya. Tas kamu KW apa asli sih? Ya mah KW-nya. Coba. Padahal kenapa sih harus nanyain KW atau ori? Ya biarkan saja. Mau KW duit-duit dia, mau ori duit dia, tapi dia tuh nggak bisa gitu nahan untuk nanya, tasnya baru ya?
ih ini ori apa KW sih? Nah gitu. Gimana sih ngadepin orang-orang kayak gitu yang kalau nanya, kalau ngomong, celetukannya itu kalau nggak nyelekit, kadang masuk ke wilayah private yang sebenarnya tidak perlu dia tanyakan gitu. Dengar-dengar suami kamu udah 2 bulan ya nggak balik ya? Gitu. Terus apa gitu? Nanya-nanya suami 2 bulan tidak balik. Enggak, aku mah make sure aja. Katanya suami kamu nggak pulang ya 2 bulan ya? Ya terus ngapain gitu nanya suami? Ya, nanya suami orang. Urus tuh suami kamu gitu kan. Kalau kitanya kesel, kenapa kamu ngomong nanya-nanya suami aku? Urus tuh suami kamu gitu. Enggak, aku mah cuma nanya aja. Ini mah denger-denger si make sure. Nah, itu teh ada orang kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang jahil, orang kayak gini teh disebut orang jahil, ya. Ya orangnya teh jahil lah gitu. Bahasa agama jahil tuh bodoh. Walaupun dia itu mungkin seorang yang berpendidikan tinggi, tapi omongan dan perilakunya itu bodoh. Itu disebutnya jahil. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang jahil itu komen, ngomong, ya, dia hadapi dengan penuh bijaksana. Jadi tidak perlu ya kejahilan dia kita balas dengan kejahilan lagi. Jadi kita terbawa dong dengan kebodohan dia. Jangan terbawa arus kebodohan orang bodoh gitu. Wallahu a'lam bishawab.